diproyeksikan akan menyerap sekian puluh ribu tenaga kerja. Mereka semua program-programnya itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Kami memilih R&D-nya kami di Indonesia ya, kata dia. Kenapa Indonesia? Kami yakin orang Indonesia yang paling siap, kata dia. Prof, angka pengangguran kita kan masih tinggi ya, sekitar berapa mungkin? 7,5 juta. 7,5 juta ya. Nah, gimana menghandle ini, Prof? Ditambah lagi banyak ancaman PHK akhir-akhir ini karena entah itu terkoneksi langsung dengan efisiensi atau misalnya terkait dengan bahkan misalnya ya efek dari perang dagang Amerika dengan misalnya Cina itu salah satunya misalnya produk Cina itu membanjiri Indonesia sehingga mengancam manufaktur Indonesia dan kemudian ancaman PHK pun juga sedang membayangi. Gimana Prof handle ini? Ya, kalau pengangguran yang pertama Mas, saya melihat kita harus lihatnya jangka panjang dulu satu ya. Nanti ada strategi jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo saat ini ya kalau kita dengar semua program prioritas beliau target nomor satu itu adalah ya menciptakan lapangan kerja, mengatasi pengangguran dengan program hilirisasi gitu ya, kemudian swasembada pangan, bahkan termasuk juga makan bergizi gratis. Itu sudah ada hitungan berapa jumlah penyerapan tenaga kerja. Jadi ini artinya sebenarnya upaya bersama lintas kementerian gitu ya. Kemarin kita baru saja melihat Pak Presiden meresmikan ya kawasan ekonomi khusus Industripolis Batang. Ya. Itu yang akan diproyeksikan akan menyerap sekian puluh ribu tenaga kerja. Jadi ini masing-masing kementerian, terutama tadi ya, apakah itu pertanian, kementerian kemudian pariwisata, ESDM, mereka semua program-programnya itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, jadi dan kalau kita lihat proyeksinya, gitu ya, itu bisa sampai 4 juta lebih dalam 2-3 tahun. Bahkan terakhir Pak Presiden mengatakan sudah ada angka untuk sampai 8 juta lapangan kerja. Ya, ini adalah gambaran apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jangka pendek ini yang kemudian yang kita harus siapkan juga. Nah ini memang kita akan bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen untuk menginline-kan SMK dengan vokasi. Nanti kita juga harus bekerja sama dengan Kementerian Dikti dan Ristek terkait dengan bagaimana nih angka pengangguran lulusan perguruan tinggi yang cukup besar juga. Kemudian kita juga harus ya bareng dengan Kementerian UMKM untuk menciptakan wirausaha baru. Gitu ya. Jadi ini upaya yang kemudian jangka pendek dan itu sekali lagi ini melibatkan lintas kementerian. Gitu ya. Prof, benar nggak sih Prof? Investor asing itu memandang misalnya tenaga kerja kita itu rendah skillnya gitu? Enggak lah ya. Saya 6 tahun di Amerika, saya lihat banyak sekali kita yang ya kita bahkan diperhitungkan di kancah internasional. Gitu ya. Jadi kalau ditanya skill kita rendah, tentu saya jawabannya tidak. Gitu ya. Kita punya kampus-kampus hebat, kita punya startup yang bagus, gitu ya. Jadi mungkin kalau isunya investasi, kalau point of view mereka yang saya tahu lebih kepada masalah kepastian gitu ya, terkait tentang regulasi, bagaimana jaminan, bagaimana mereka bisa beroperasi dalam jangka waktu yang lama, lebih ke situ. Kalau SDM malah kalau kita lihat contoh ada sebuah perusahaan multinasional, saya nggak usah sebut dia dari satu negara. Kami memilih R&D-nya kami di Indonesia ya, kata dia. Kenapa Indonesia? Kami yakin orang Indonesia yang paling siap, kata dia. Jadi isu skill terkait tentang kompetensi tenaga kerja Indonesia menurut saya kita bersaing.